Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Marani dengan NIM 2015-029 dari kelas PKI 3. Baiklah, di sini saya akan menafsirkan surah-surah yang berhubungan dengan kisah Nabi Musa alaihi wasallam, yaitu mukjizat Nabi Musa dalam membelah lautan. Baiklah, sebelum kita ke penafsirannya, baiknya kita mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Kejahatan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah Fir'aun. Istri Fir'aun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika Fir'aun mengetahui hal tersebut, Fir'aun langsung menyiksa Asia, istrinya sendiri, hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah memberi azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Dengan segera, negeri Mesir dilanda kemarau panjang, sehingga tanaman gandum milik kerajaan Fir'aun pun gagal panen. Banyak pepohonan dan hewan ternak yang mati, disusul badai yang merobohkan rumah-rumah mereka, dan wabah penyakit melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Fir'aun mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk mencabut azab itu. Nabi Musa akan bersedia berdoa jika Fir'aun berjanji membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Fir'aun malah mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak, dan sebagainya tetap diperintahkan untuk bekerja paksa di Mesir, dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Kemudian datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Fir'aun. Namun pada akhirnya Fir'aun tetap mengetahuinya. Fir'aun dan ribuan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang oleh lautan. Para pengikut Nabi Musa menjadi panik karena Fir'aun bersama bala tentaranya dari kejauhan sudah tampak bersiap akan membunuh mereka semua. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu juga Laut Merah terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Fir'aun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di tengah-tengah, mendadak laut yang terbelah itu menutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan para bala tentaranya yang berjumlah ribuan itu. Semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Dalam kisah penyeberangan Laut Merah atau penyeberangan Laut Taberu yang dipimpin Nabi Musa dicatat dalam Al-Quran Surah 26 Al-Syu'ara ayat 60-67 yang berbunyi, maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka di waktu matahari terbit. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku kelak Dia akan memberikan petunjuk padaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah laut itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang beserta semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Baiklah, tafsir dari surat ini ialah Qa'atba'uhum musyrikin. Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuri mereka di waktu matahari terbit. Yakni, Firaun dan pasukannya berhasil mengejar mereka dan mereka terlihat di waktu matahari terbit. Falamma tara al-jama'an. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, maksudnya masing-masing dari kedua golongan itu dapat melihat yang lainnya. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkatalah pengikut Musa, sesungguhnya kita benar akan disusul. Demikian itu karena perjalanan mereka sampai di tepi pantai, yaitu Lautan Merah. Di hadapan mereka terbentang lautan yang luas, sedangkan di belakang mereka kelihatan Firaun dan bala tentaranya mengejar mereka. Karena itulah mereka berkata, Inna lamudrakuna qalaka inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk padaku. Yani, tiada sesuatu pun dari hal yang kalian khawatirkan akan menimpa kalian. Karena sesungguhnya Allah SWT dialah yang telah memerintahkanku untuk berjalan ke arah ini bersama kalian. Sedangkan dia tidak akan mengingkari janjinya. Setelah itu Harun berada di barisan paling depan bersama Yusya, Ibnu Nun dan orang-orang yang beriman dari kalangan keluarga Firaun. Serta Musa berada di barisan paling tengah. Sebagian kalangan ulama tafsir yang bukan hanya seorang menyebutkan bahwa saat itu kaum Bani Israel berhenti. Mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Lalu Yusya Ibnu Nun dan orang-orang yang beriman dari kalangan keluarga Firaun berkata kepada Musa, Hai Nabi Allah, apakah Tuhan memerintahkanmu berjalan ke tempat ini? Musa menjawab, ya. Maka Firaun dan pasukannya bertambah dekat dan jarak hanya tinggal sedikit sampai kepada mereka. Pada saat itu, Allah memerintahkan kepada nabinya, yaitu Musa, agar memukul laut dengan tongkatnya. Maka Musa memukul laut itu dengan tongkatnya, seraya berkata, terbelahlah kamu dengan seizin Allah. Qatadah mengatakan bahwa pada malam itu Allah memerintahkan kepada laut tersebut seraya berfirman, apabila Musa memukulmu dengan tongkatnya, maka dengarkanlah ucapannya dan taatilah perintahnya. Maka pada malam itu laut tersebut bergetar semalaman tanpa mengetahui dari sisi mana Musa akan memukulnya. Setelah Musa sampai di tepi pantai, berkatalah kepada pelayannya, yaitu Yusya Ibnu Nun, wahai Nabi Allah, apakah yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu? Musa menjawab, Tuhan telah memberikan kepadaku agar memukul laut dengan tongkatku ini. Yusya Ibnu Nun berkata, kalau begitu cepatlah, pukullah. Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada laut menurut riwayat yang sampai kepadaku, bahwasannya apabila Musa memukulmu dengan tongkatnya, maka terbahlah kamu untuknya. Maka semalaman laut itu bergetar dan sebagian darinya memukul sebagian yang lain karena takut kepada Allah. Kita menunggu apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Allah mewahyukan kepada Musa melalui firman-Nya, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka Musa memukulnya dengan tongkatnya yang berisikan kekuasaan dari Allah yang telah diberikan kepadanya, dan laut itu terbelah. Menurut kisah yang diciptakan oleh bukan hanya seorang Musa datang dari laut dan memanggilkan dengan nama punya seraya berkata, terbelahlah kamu, hai Abu Kalib, dengan seizin Allah. Fanfalaqa fakana kullu filki kattautil azim.
Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Menurut Atta al-Qurasani, yang dimaksud dengan At-Taut ialah celah yang ada di antara dua bukit. As-Sadi menambahkan bahwa pada tiap jalan terdapat lubang-lubang sehingga sebagian dari mereka dapat melihat sebagian yang lainnya. Sedangkan air laut berdiri tegak seperti halnya tembok. Allah juga mengirimkan angin ke dasar laut, lalu meniupnya sehingga dasar laut kering seperti permukaan bumi. Lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa takhsha. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di lautan itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusut dan tak usah takut akan tenggelam. Wa azlafna sammal akhirin. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Wa azlafna artinya di sanalah. Ibnu Abbas, Atta al-Qurasani, Qatadah dan As-Saddi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya azlafna, yakni kami dekatkan Firaun dan bala tentaranya ke laut. Fa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in summa aqna al-akhirin. Dan kami selamatkan Musa dan orang yang bersertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lainnya, yaitu kami selamatkan Musa dan Bani Israel setelah orang yang mengikuti mereka. Seagama dengan mereka, tiada seorang pun dari mereka yang binasa. Firaun berikut bala tentaranya ditenggelamkan sehingga tidak ada seorang pun dari mereka melainkan binasa atau mati tenggelam. Kemudian Allah berfirman, Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya ada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, yaitu di dalam kisah ini dan keajaiban yang terkandung dalamnya, serta pertolongan dan kemenangan bagi hamba Allah yang mukmin, benar-benar terkandung dalil dan hujah yang pasti serta hikmah yang agung. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila salah kata ataupun penyebutan, dan mudah Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.